Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semuanya, sahabat channel Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Pelayangan TV, channelnya para kicau mania dan mancing mania. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di kios burung teman-teman, dan di depan saya ini sudah terpampang jelas ada puluhan ekor anakan burung manyar kepala emas ya teman-teman. Ini anakan, jadi ini masih bantu loloh teman-teman. Nah, untuk manyar kepala emas ini dijual di sini dengan harga Rp50.000 per ekornya teman-teman. Dan ini cukup terjangkau ya. Kalau di video saya kemarin di beberapa waktu yang lalu ketika di Pasar Pahing, itu juga ada manyar kepala emas masih trotol, tapi dia bahan ombyokan teman. Itu harganya Rp40.000, jadi selisih Rp10.000 lebih mahal yang lolohan ini. Nah, di video kali ini tentunya saya akan sedikit berbagi pengalaman atau bisa dikatakan tips gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya dan sumber saya dari berbagai sumber, tentunya dari para master kicau mania. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak tak terhingga kepada teman-teman yang sudah subscribe channel Pelayangan TV teman-teman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya. Setelah subscribe channel ini, semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo saya tunggu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke topik ya. Jadi di dalam kandang ombyokan ini ada puluhan ekor anakan manyar kepala emas, dan ini masih campur teman, antara yang jantan maupun yang betina. Karena si penjual juga tidak bisa menjamin mana yang jantan, mana yang betina. Jadi memang sebagai pembeli kita juga harus jeli dan teliti saat menentukan burung mana yang akan kita beli gitu ya. Sedikit info teman-teman bahwa burung manyar kepala emas ini adalah burung pemakan biji-bijian ya teman-teman. Bisa dilihat dari paruhnya yang seperti kenari, seperti blackthroat atau seperti senger ya. Jadi ini adalah pemakan biji-bijian teman-teman. Namun di usia loloh seperti ini tentunya belum bisa untuk nyisil sendiri atau makan sendiri, tentunya kita bantu loloh. Nah, bagaimana cara meloloh anakan manyar kepala emas? Tentunya juga sangat mudah teman-teman, seperti meloloh burung-burung lainnya. Kalau untuk manyar kepala emas ini biasa menggunakan fur leopard lembut ya teman-teman. Maaf saya menyebut merek karena keceplosan. Jadi fur yang lembut, lalu kita seduh dengan air hangat sedikit. Bisa kita campur dengan ulat kandang ataupun tidak, ataupun bisa juga dengan menggunakan fur ayam, itu juga bisa. Bahkan dengan bekatul pun juga bisa teman-teman. Jadi ini serba masuk lah. Artinya ini cukup mudah perawatannya. Di usia manyar yang masih seperti ini, jadi bisa diperkirakan bahwa dalam waktu 1 mingguan nanti insya Allah sudah bisa makan sendiri ya teman-teman. Jadi ini salah satu rekomendasi bagi kalian yang ingin memiliki burung yang mapan, burung yang jinak, bahkan jinak total, itu bisa dimulai dari sekarang. Artinya kita bisa membeli burung yang lolohan teman-teman, karena bagaimanapun kalau burung lolohan itu pasti akan lebih jinak, pasti akan lebih mapan, dan tentunya akan lebih cepat berbunyi teman. Itu sudah pasti, karena si burung sudah beradaptasi dengan lingkungan manusia sejak dini, sejak lolohan. Nah, ini di depan saya ini sudah ada beberapa yang respon dengan tangan, respon dengan jari saya. Artinya burung ini selain lapar, dia juga bisa dilatih dengan terapi loloh. Jadi kita bisa menjinakkan anakan manyar ini dengan mudah teman-teman. Sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa burung manyar ini berusia sekitar 2 mingguan.
minggu ke 3 minggu ya teman-teman, info dari penjualnya. Jadi ini sudah cukup besar, bisa dilihat dari bulunya yang sudah lumayan lengkap ya teman-teman. Itu sudah lumayan lengkap. Dan yang muncul banyak pertanyaan dari para teman-teman yang khususnya belum tahu tentang manyar kepala emas ya. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana sih caranya membedakan burung manyar kepala emas jantan dan betina teman-teman. Kalau sudah dewasa itu sudah pasti mudah, karena kalau yang jantan pasti ada emasnya di kepala, ada warna kuning ngeblok di kepala. Tapi kalau masih anakan begini bagaimana? Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Jadi burung manyar kepala emas yang masih lolohan itu kalau yang jantan itu bisa dilihat dengan mudah sebenarnya teman. Bagi teman-teman yang tahu ya, jadi bisa dilihat dari burung yang ada di depan saya ini. Saya sudah memisahkan satu burung anakan manyar kepala emas yang berjenis kelamin jantan teman. Ini prediksi kuat saya, sangat jantan sekali ini. Apa indikatornya? Yang pertama adalah dari paruhnya teman. Paruhnya itu dia lebih tebal dan lebih panjang daripada yang betina. Kemudian dari kepalanya pun juga lebih besar. Kalau teman tadi memperhatikan video di kandang Om Byokan, itu tentunya bisa dilihat ada beberapa ekor yang kepalanya besar, namun ada juga yang kepalanya lebih kecil. Ini yang saya pilih adalah burung yang berjenis kelamin jantan karena kepalanya lebih besar. Dan yang paling utama teman, jadi untuk memilih burung manyar kepala emas yang masih anakan, yang jantan itu sudah pasti memiliki warna kuning yang tegas, terang dan tebal teman. Itu yang ada di alis mata dan juga di belakang mata, di telinga itu kuningnya jelas. Nah, ini bisa dilihat kok teman-teman, ini ada satu ekor yang saya pisah tadi ternyata sudah belajar nyisil atau belajar makan sendiri. Jadi bisa dipastikan kurang dari 1 minggu pasti akan mandiri teman. Ini lebih mudah lagi. Dan ini burungnya juga jinak. Meskipun sudah agak besar tapi dia masih bisa dijinakkan karena dia masih jinak. Dia masih bergantung kepada manusia untuk makan. Kembali lagi ke jenis kelamin. Jadi manyar kepala emas yang jantan itu kuningnya, coba dilihat ya. Itu kuningnya itu tebal di alis mata, kemudian di belakang mata itu sangat tebal. Ya, diamati tadi saya mengamati di Om Byokan, ini yang paling bagus menurut saya. Karena apa? Karena dia posturnya lebih tegap dan ceceretannya itu dia lebih rapat teman. Jadi meskipun masih anakan dia masih bisa nyecret, sudah bisa nyecret. Yang ini ceceretannya lebih rapat, makanya saya pisahkan. Dan ternyata alhamdulillah ini sudah belajar nyisil, jadi akan mempercepat kita dalam merawatnya, karena dalam waktu kurang dari 1 minggu pasti akan sudah mandiri. Ya, ini ya, lihat burungnya ini sudah masih sangat merespon dengan tangan. Ini saya goda dengan tangan ya, ini dia tidak takut dengan manusia dan pasti ini akan menjadi sesuatu yang wow. Untuk manyar kepala emas jantan ini, kalau kita tidak mastery kadang juga sayang ya. Jadi saya sarankan untuk memaster burung manyar kepala emas ini dengan suara burung lain. Yang direkomendasikan adalah suara yang setipe teman-teman. Misalnya suara masteran gereja tarung, itu bagus sekali untuk manyar kepala emas. Pasti kalau yang bawakan manyar kepala emas dia akan lebih rapat dan tentunya lebih keras teman, lebih lantang. Lalu yang kedua bisa dimaster dengan suara burung kenari gacor. Nah, lalu bisa juga dengan suara lovebird atau burung ciblek kebon yang sudah ngebrem. Nah, itu juga bagus. Jadi ini sedikit informasi saja. Kalau untuk lolohan seperti ini memang lebih baiknya dimaster dengan suara-suara yang istimewa ya teman-teman. Seperti gereja tarung itu kan bisa dibuat untuk masteran burung-burung murai batu, kacer, kemudian saijo, cendet dan lain sebagainya. Jadi mumpung masih lolohan, kita maksimalkan dengan cara memasteri dengan suara-suara burung lain yang khususnya yang speednya rapat ya, yang setipe dengan manyar ini. Tapi kalau untuk misalnya gelatik gitu terlalu mudah untuk manyar. Ya begitu ya teman-teman. Jadi sedikit informasi dari saya tentang ngombyok anakan burung manyar kepala emas. Tentunya ini doa saya semoga bermanfaat untuk teman-teman para kicau mania pemula khususnya ya. Oke.
Sekian video singkat dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan mohon koreksinya, namun bila video ini bermanfaat monggo silahkan share di sosial media kalian ya teman-teman. Kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pelayangan TV.